Eh, lupa puji dan syukur, salam serta sholawat kita terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengharapkan syafaatnya lah kita bisa berkumpul kembali bersama di surganya Allah. Selamat datang teman-teman di bab terakhir, yeay! Atau pakai drum roll. Bab terakhir yang menentukan bahwa kelas ini jadi hatam apa enggak. Kelas ini jadi hataman apa enggak adalah minggu-minggu sekarang. Yang jelas kayaknya selama bulan November bulan depan nanti kita usahakan untuk offline dulu ya beberapa kali ya Nanti setelah Novembernya baru kita buka kelas baru. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya tentang kelas baru berarti setelah November. 2 tahun ya. Nih bab 1 itu tanggal 20 Maret 2023. Mantap. Ya Allah. Keren Bu Mima. Baik, silakan Tafadol. Jazakillah khair, Winda, jazakumullah khairan kasiron yang sudah tetap hadir, yaitu besti-bestiku, Mbak Heni, Bu Mima, dan Bu Winda. Sampai kita tunggu yang lain pada datang ya. Siapa lagi yang udah datang nih? Mbak Rama, Atika, Mbak Atika. Oke. Ih, Mbak Heni ngirim lope-lope, senangnya hatiku. Teman-teman, ini kan kelihatannya hadis-hadis dan ayat-ayat. Ini insya Allah penjelasannya panjang lebar ya. Bismillah, kita usahakan November ini untuk pemantapan. Mungkin kita kebanyakan akan offline. Semoga teman-teman bisa hadir. Kita cari tempat yang asyik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat yang berlimpah setiap saat yang nggak bisa kita hitung, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat yang akan terasa semakin berharga ketika kita mulai kehilangan kesehatan sedikit demi sedikit. Semoga Allah tetapkan kita dalam kesehatan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman juga kita jangan lupa sholat wassalam. Marilah kita sampaikan juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kalau kita bisa berkumpul bersama, nerima air dari telaga kausar beliau, bisa kumpul juga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita hari ini membahas bab terakhir. Bab 67 yaitu keagungan dan kekuasaan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, 2 tahun ya. Terima kasih sudah bersabar. Kita lihat di judulnya ini, kita lihat dulu footnote-nya. Di sini penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan beberapa dalil dari Quran dan hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang keagungan dan kekuasaan Allah. Maksudnya buat menunjukkan bahwa hanya Allah saja Tuhan yang paling berhak dengan segala macam peribadahan. Jadi kalau bila kita bilang segala macam peribadahan berarti bukan cuma sholat dan ngaji saja. Apapun yang bentuknya ibadah, semuanya cuma milik Allah, cuma untuk Allah. Doa, nazar, korban, sedekah, gitu ya. Nah, jadi cuma Allah saja yang paling berhak disembah dengan segala macam peribadahan yang dilakukan manusia, dan cuma milik Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Kita lihat di surat Az-Zumar 67. Di sini artinya firman Allah Ta'ala yaitu, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya.
Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alus samawati ala isba wal ardini ala isba wasyajaru ala isba wal ma'a ala isba." Jadi wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai. Jadi pendeta Yahudi ini lagi mengkonfirm kitab dia ya, dalam kitab suci kami bahwa Allah Ta'ala meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Akulah penguasa." Tatkala mendengarnya, tertawalah Nabi SAW hingga tampak gigi-gigi beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi tersebut. Lalu beliau membacakan firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar tadi. Ya, dan mereka tidak mengagungkan. Disebutkan dalam riwayat yang lain oleh Muslim, wal jibala wasyajaru ala isba summa yahuzuhunna fayaqul anal malik anallah. Gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, lalu dia menggoncangkannya dan dia pun berfirman, "Akulah penguasa, akulah Allah." Dalam riwayat yang lain, dia meletakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Nah, di sini Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat. Lalu diambil dengan tangan kanannya dan berfirman, "Akulah penguasa." Mana orang-orang yang berlaku lalim? Mana orang-orang yang berlaku sombong? Lalu Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya dan berfirman, "Akulah penguasa." Mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di telapak tangan Ar-Rahman, melainkan bagaikan sebutir biji sawi yang berada di tangan seseorang di antara kamu." Ini hadisnya banyak banget ya tentang kekuasaan dan keagungan Allah. Sekarang kita coba lihat dulu yang pertama. Maksudnya apa sih itu Yahudi itu datang kepada Nabi SAW gitu ya. Kita lihat dulu. Di sini kita kalau kata Syekh Saleh Ali Fauzan, keinginan Syekh At-Tamimi sang penulis buku ini, dia pengen nutup kitabnya dengan bab yang mengandung dalil-dalil tentang keagungan Allah dan tunduknya semua makhluk kepadanya. Di sini berarti akan menunjukkan bahwa cuma Allah yang paling berhak diibadahi. Ya tadi ya, cuma Allah pemilik segala sifat kesempurnaan. Udah jelas di sini dalil-dalil dalam bab ini yang kita baca barusan ya, bahwa cuma dia yang paling berhak disembah. Manusia nggak sepantasnya sombong, nggak pantas kita congkak. Kita nggak mau memurnikan pribadi kita hanya kepada Allah. Padahal Allah satu-satunya. Ya, makhluk Allah yang lain jauh lebih besar dan kuat aja dibanding manusia. Mereka semua tunduk pada Allah. Apa yang kita bisa sombongin sebagai manusia, ya kan? Nah, di sini saya kasih tafsiran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Az-Zumar 67 ini, di sini orang-orang musyrik itu, mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Mereka tahu, mereka ngakuin. Ya, mereka ngakuin Allah itu Tuhan yang sempurna, yang maha kuasa, tapi mereka tidak mengagungkan dengan semestinya. Kadang nanya itu kayak ngenyek gitu loh. Ya kalau kata ulama, kalau kata Gus Baha juga, kalau ada orang nanya, tapi sambil kayak meremehkan Allah atau nanya tentang Allah, pokoknya tinggalin orang-orang kayak gitu. Gitu ya. Nah di sini di tafsirnya, orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, karena mereka nggak menyembah dengan benar dan mereka mempersekutukan Allah. Padahal hari kiamat nanti, seluruh bumi itu akan berada di dalam genggaman Allah. Langit bergulung. Langit digulung dengan tangan kanannya. Berarti kan ini menunjukkan benar kekuasaan mutlak milik Allah saja. Ya set digulung gitu loh ya. Maka di sini ayat ini menunjukkan apa? Bisa dicatat teman-teman. Ayat 67 surat Az-Zumar ini menunjukkan apa? Kemahasucian Allah dan keagungan Allah dari segala persekutuan yang disembah manusia. Kemahasucian Allah
dan keagungan Allah kemahasucian Allah dan keagungan Allah dari segala persekutuan yang disembah oleh manusia. Nah, kita lihat perkataan nih di ayatnya ini. Di kata-kata yang dibilang, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Maksudnya gimana? Berarti apa? Berarti orang-orang musyrik itu nggak memahami hakikat kebesaran Allah. Makanya mereka nggak memuliakannya seperti seharusnya. Ya, mereka nggak memuliakan Allah. Kenapa? Karena mereka nggak paham, mereka nggak kenal, mereka nggak memahami hakikat kebesaran Allah. Terus kata-kata padahal bumi semuanya ada di genggaman Allah, apa maksudnya? Ini penggambaran tentang kekuasaan mutlaknya Allah yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Pokoknya udah nggak bisa kita sanksikan lagi ya. Nih kalau kita bilang genggaman, tangan kanan, ini cuma sekedar metafora untuk menunjukkan kepemilikan Allah, kendali penuh Allah atas alam semesta ini. Ya pada saat itu bukan berarti Allah memiliki anggota tubuh kayak kita, punya genggaman, enggak juga. Tapi ini cuma sekedar eh, metafora ya. Lalu di sini ada kata-kata maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Berarti apa kalimat ini? Ini penekanan bahwa Allah Ta'ala maha suci dari segala bentuk persekutuan atau penyembahan terhadap makhluk atau benda lain. Kalau kita udah bilang maha suci itu kan kayak kita ngebahas tentang Al-Qudus ya, Win, yang di kelas Rabu. Kalau udah Al-Qudus, suci dari segala kekurangan, suci dari aib, suci dari yang namanya nggak sempurna, suci dari kejelekan, segala macam lah. Ya, jadi suci dari segala bentuk persekutuan atau penyembahan terhadap makhluk atau benda lain. Jadi di sini buat orang-orang yang persekutukan Allah, itu adalah perbuatan yang sesat yang nggak layak buat keagungan Allah dan kesucian Allah. Dia jauh lebih tinggi dan suci dari segala sesuatu yang mereka sembah. Nah, kalau kita boleh bilang moral of story ya, makna dari ayat ini boleh dicatat. Makna dari surat Az-Zumar ayat 67 ada 3. Ya, satu adalah tauhid jelas ya. Apa? Menegaskan keesaan Allah. Ya, makna dan pelajaran dari surat Az-Zumar ayat 67 ini adalah satu, menegaskan keesaan Allah dalam kurung tauhid. Menegaskan keesaan Allah dalam kurung tauhid. Ya dong, kita lihat ayatnya apa? Ya, di sini penjelasannya gini. Tadi sudah menegaskan keesaan Allah dalam kurung tauhid. Dalam ayat ini ada bukti kuat, ya. Dalam ayat ini ada bukti kuat akan keesaan Allah dan kebesarannya. Dalam ayat ini ada bukti kuat akan keesaan Allah dan kebesarannya. Jadi di ayat ini kita sudah dapat bukti kuat bahwa Allah itu benar-benar Maha Esa dan Maha Besar. Digambarin apa? Penggambaran mengenai bumi dan langit pada hari kiamat nanti adalah bukti bahwa cuma Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Ibu Winda belum ngantuk kan Bu Winda? Nyetrikanya berhenti Bu Winda. Jadi pertama menegaskan keesaan Allah yaitu tauhid. Di mana di ayat ini ada bukti bahwa ada bukti kuat tentang keesaan Allah dan kebesarannya. Jadi digambarin tentang langit, bumi itu cuma buat nunjukin bahwa memang cuma Allah yang memiliki kekuasaan mutlak pada saat itu. Kagak ada tuh yang namanya partner-partner apa segala macam sekutu itu nggak ada. Yang kedua gimana? Yang kedua peringatan terhadap syirik. Kita kalau udah ngomongin tauhid, otomatis kita akan ngomong sebaliknya. Gerah juga ya ini. Yang kedua peringatan terhadap syirik. Gimana? Di mana tepatnya? Kita udah baca ya. Di ayat ini juga ada peringatan keras terhadap segala bentuk kemusyrikan. Ya, peringatan keras terhadap segala bentuk kemusyrikan. Yang menganggap berhala itu atau makhluk yang setara dengan Allah lah ya. Jadi menganggap berhala atau makhluk lain setara dengan Allah adalah bentuk ketidakmengagungkan yang fatal.
Ya, peringatan terhadap syirik. Karena dalam ayat ini kita lihat ada peringatan keras terhadap segala bentuk kemusyrikan. Kalau kita nganggap berhala atau makhluk lain, ya, bukan kita nauzubillah, orang musyrik itu menganggap berhala atau makhluk lain sebagai setara dengan Allah, itu adalah bentuk benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan fatal, fatal banget, ya, puncak tidak mengagungkan Allah. Lalu yang ketiga gimana? Apa yang kita dapat dari ayat ini? Ketiga adalah kewaspadaan diri untuk kita sebagai umat Islam. Kewaspadaan diri kita bagi kita sebagai umat Islam. Apa waspadanya? Agar kita jangan melakukan tindakan agar kita jangan melakukan tindakan yang menunjukkan ketidakhormatan kita kepada Allah. Yang menunjukkan ketidakhormatan kita kepada Allah. Melalui perbuatan menyembah selainnya, atau mendahulukan cinta dan ketaatan kepada makhluk daripada Allah, gitu. Insya Allah kita udah tahu ya contoh-contohnya ya. Jadi ayat ini adalah teguran Allah untuk siapa sebenarnya? Ayo, Win, Mbak Cynthia. Iya, buat orang-orang Yahudi ya, musyrikin Yahudi. Karena apa? Kita dapat Mute, Mbak Cynthia. Mbak Cynthia mute tapi diketahuan Yahudi gitu ya. Oh, kita pandai membaca bibir loh ternyata. Iya. Jadi di sini kaum musyrikin itu benar-benar ya, yang Allah tegur dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Benar-benar mereka tidak mengagungkan. Kenapa? Karena mereka yang bikin sekutu kan. Maka di sini kita disambungin dengan hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya, sini Ibnu Mas'ud menuturkan salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, seperti yang kita lihat di sini. Ini saya itu dulu, bentar. Ini subhanallah nih, hadisnya bagus banget sebenarnya. Jadi, eh, ini penjelasan saya tentang hadis ini ya. Sungguh akan tiba nanti masanya bagi seluruh manusia untuk menyaksikan. Coba deh teman-teman di merem boleh dibayangin. Ini bab ini kita nggak bisa pakai kalau nggak pakai merem. Ya, sungguh akan tiba masanya nanti bagi seluruh manusia untuk menyaksikan bagaimana bumi digenggamnya, langit digulung dengan dengan tangan kanannya. Momen itu terjadi pada hari kiamat di mana pada hari itulah segala amal hamba-hambanya akan dihisap. Hari itu pula Allah akan menunjukkan kekuasaannya dan kebesarannya. Jadi kita coba lihat ya peristiwa ini ketika Allah menggenggam bumi, menggulung langit seperti menggulung lembaran kertas di surat ini. Nah, dari tafsir Ibnu Katsirnya di ayat ini kita mengimani bahwa bumi itu benar-benar digenggam dengan tangan Allah seperti yang tertulis dalam ayat tersebut dan langit itu benar-benar digulung dengan tangan kanannya seperti menggulung lembaran kertas. Nah, ini contohnya juga biar lebih jelas lagi ada dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Ya, kita sandingkan dalil dari Az-Zumar ini dengan Al-Anbiya ayat 104. Bunyinya yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Ya, Al-Anbiya ayat 104. Disandingkan. Jadi biar kuat. Jadi di sini dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Maksudnya apa? Orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya ketika mereka menyembah Allah. Mereka menyembah pula kepada yang lain. Padahal Allah itu maha besar. Ya, semuanya berada di bawah ketentuan dan kekuasaannya. Ibnu Abbas berkata, sama. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada kudrat. Ya, kudrat Allah atas mereka. Nah, di sini
kita baca hadisnya yang dibilang akulah penguasa tadi nih ya. Hadisnya menunjukkan apa? Allah punya jari-jari sebagaimana Allah mempunyai kedua tangan. Ini penjelasannya. Allah punya jari-jari sebagaimana Allah punya kedua tangan. Tapi jangan bayangkan jari-jari Allah sama dengan jari-jari kita. Ya, lihat surat Asy-Syura ayat 11. Surat 42 ayat 11 coba. Jadi entah kalau kita ngomong soal jari-jari sama tangan kanan, kalau ada yang nanya, "Ih, berarti kayak manusia dong?" Oh, tidak. Cobalah surat 42 ayat 11. Tetap ya, tidak ada suatu pun yang menyerupainya dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekarang hadis keduanya dibilang gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari. Lalu digoncangkan. Dan Allah berfirman, "Akulah Allah." Jadi di sini dari ayat Az-Zumar tadi ya, dari ayat Az-Zumar tadi kalau kata Mujahid, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap sombongnya orang-orang Quraisy. Ya, kalau mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, tentu mereka tidak mendustakannya. Kata Ali bin Abi Thalib, kata Ali ibnu Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, itu tadi ya sesuai dengan Az-Zumar tadi, mereka adalah orang kafir yang tidak beriman kepada kekuasaan Allah atas diri mereka. Jadi mereka itu tahu mereka ada dalam kekuasaan Allah, tapi mereka tidak meyakini itu gitu loh. Mereka cuma pokoknya mereka yakin mereka itu ada kekuasaan yang lain, ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, berarti dia telah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada hal tersebut, berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Nah, di sini tanpa menggambarkan, tanpa menyimpangkan, Imam Bukhari mengatakan sehubungan dengan makna firman tadi, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Jadi di sini eh, apa namanya? Mereka itu kayak eh, nanya tapi kayak orang bukan pengen tahu gitu ya. Nanya tapi bukan karena pengen tahu ya kepada Rasulullah seperti si pendeta Yahudi ini. Nah, di sini ketika mendengar perkataan pendeta Yahudi maka Rasulullah ketawa. Kenapa Rasulullah ketawa? Karena emang yang diomongin benar tapi aneh deh lo, lucu deh lo segitunya lo ketemu di kitab lo tapi kalau nggak beriman seperti itu ya. Seperti Nabi Muhammad tuh mengetawain si pendeta Yahudi ini. Padahal Allah Ta'ala udah jelas di sini dari berbagai macam hadis, Hai Abul Qasim, aku menceritakan kepadamu bahwa Allah Ta'ala memikul semua makhluk di atas satu jari. Mereka yang ngomong gitu di dalam kitab mereka. Yang ngomong kayak gini lah Yahudi. Ya, ketemu sama Rasulullah yang lagi duduk. Gimana pendapat tentang suatu hari pada hari itu? Jadi gitu dia duduk. Gimana pendapatnya Hai Abul Qasim pada hari itu ketika apa Allah menggenggam langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari sambil memperagakan jari telunjuknya ini loh. Nih, si Yahudi ngomongnya begini. Nah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya surat Az-Zumar tadi, gitu ya. Kemudian, Insya Allah ya ini panjang banget ya. Nah, disinilah telah menceritakan kepada kami, Afwan telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari membaca ayat ini di atas mimbarnya. Jadi Rasulullah pernah membaca ayat ini di atas mimbar firman Allah Ta'ala ini bahwa mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Jadi disindir terus sama Rasulullah, dikasih tahu. Padahal bumi seluruhnya itu ada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Langit digulung, apa namanya, digenggam, digulung dengan tangan kanan dan segala macam sambil diperagakan. Nah di sini sampai segitunya Rasulullah memperagakan dengan tangannya, digerakkan ke arah depan sampai para sahabat merasa si mimbar ini bisa kedorong sama Rasulullah gitu loh. Saking Rasulullah benar-benar memperagakan di mimbar tentang kuatnya getaran-getaran Rasulullah ketika memperagakan hal itu. Ya, sampai sahabat mengira mimbar akan terbalik karena Rasulullah benar-benar mengulangi perkataan si Yahudi tadi. Lalu Rasulullah bilang padahal Allah Ta'ala akan menggenggam langit dan menggulung seperti gulungan-gulungan kertas. Ini sebenarnya cuma penekanan doang sih betapa maha kuasanya Allah nanti pada hari kiamat nanti.
Dia dalam hadis juga disebutin gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, lalu Allah menggoncangkannya dan dia pun berfirman, akulah penguasa, akulah Allah. Sekarang kita lihat lagi di sini, ini Allah berfirman pada orang-orang yang sombong ya dulunya ya. Kayak gini loh teman-teman, kan nanti kan tiupan pertama itu kan semua mati nih. Tiupan pertama mati semua. Terus sebelum dibangkitkan, itu kan bumi sepi tuh. Jadi kayak kita ini teman-teman tahu kan kalau kita habis sholat sejadah kita keprakin prak gitu ya. Tahu nggak Bu? Sejadah habis digelap nih, kita ambil terus kita keprak. Nah kayak gitulah mengkeprak bumi itu gitu loh Allah Ta'ala. Terus nanti digulung kayak gulungan kertas. Terus terhampar, terus tapi di situ Allah berfirman, akulah raja, akulah penguasa. Mana yang dulu ngaku-ngaku sebagai raja? Mana? Ya kalau udah ngomong kayak gitu siapa yang mau jawab? Ya kan? Yang ngaku-ngaku raja udah pada di mana tahu. Udah pada berantakan, aur-auran. Apa kata Allah Ta'ala? Akulah penguasa, mana orang-orang yang dulu berlaku lalim. Mana orang yang berlaku sombong. Maka di sini, kata Ibnu Abbas, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di telapak tangan Ar-Rahman, melainkan sebagaikan sebutir biji sawi yang berada di tangan seseorang di antara kamu. Lihat lagi, Ibnu Jarir berkata, Yunus menuturkan kepadaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ketujuh langit itu berada di kursi, melainkan bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Perisai kayak apa, Win? Itu ya, yang kayak bundar gitu kan ya? Surya. Yang Untuk kayak nahan punya apa? bunyinya itu apa pasukan-pasukan itu tentara-tentara kalau ada kerusuhan tuh Nah, perisai. iya, itu perisai ya. Nah, itu 7 keping dirham doang. Ibnu Jarir berkata pula, Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kursi itu, ini tadi kursi ketujuh langit ya, 7 langit berada di kursi. Sekarang kursinya, tidaklah kursi itu berada di aras, melainkan bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Bayangin. 7 langit di kursi. Teman-teman tahu nggak 7 langit itu? Satu langit itu tebalnya setebal 500 tahun perjalanan. Tebalnya lapisan langit ya. Lapisannya doang. Setebal 500 tahun perjalanan. Jaraknya dari langit pertama ke langit kedua juga 500 tahun perjalanan. Nanti 500 tahun lagi tebalnya. 500 tahun lagi jaraknya. Begitu sampai 7. Itu itu ada di kursi seperti 7 keping dirham yang ditaruh di atas perisai. Berarti perisai itu seperti kursinya. Nah, sekarang kursi itu kalau dia ditaruh di aras seperti gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Bagaimana luasnya aras itu? Bayangkan bagaimana luasnya aras itu. Sedangkan Allah istiwa, Allah di atas aras. Masya Allah. Dan aras itu ada sungai loh. Jadi kalau kita bilang apa air di bawah, langit di atas kata siapa ya? Di atas paling atas itu juga ada sungai, ada air, Masya Allah ya. Kita nggak bisa kita bayangin dah kekuasaan Allah Subhanallah. Nah sekarang kita lihatlah hadis selanjutnya di halaman 202 diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia menuturkan antara langit dunia dengan langit berikutnya ini dia jaraknya 500 tahun dan antara setiap langit jaraknya 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun. Dan antara kursi dan air jaraknya 500 tahun. Sedangkan aras berada di atas air. Dan Allah berada di atas aras tersebut. Tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kalian. Segitu jauhnya. Aduh, coba berapa kali 500 ya? Kita sekecil itu tidak luput dari penglihatan Allah. Dan diriwayatkan dengan lafaz seperti ini oleh Al-Mas'udi dari Asim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah. Demikian dinyatakan Az-Zahabi, lalu katanya asar tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalan. Apa itu? Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian berapa jarak antara langit dengan bumi? Kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda antara langit dan bumi jaraknya
perjalanan 500 tahun. Antara langit dan bumi ya. Dan antara satu langit ke langit lainnya jaraknya perjalanan 500 tahun. Sedangkan ketebalan masing-masing langit adalah perjalanan 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan Arsy ada samudra. Bayangkan. Antara langit yang ketujuh dengan Arsy Allah ada samudra. Dan antara dasar samudra itu dengan permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Allah Ta'ala di atas itu semua. Dan tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun dari perbuatan anak keturunan Adam. Banyak banget kan contohnya yang dibilang Allah Ta'ala itu dekat dengan kalian, lebih dekat dari urat leher kalian sendiri. Satu. Kemudian Allah Ta'ala itu tiap malam turun ke langit dunia. Kemudian Allah Ta'ala itu bersama orang-orang yang sakit. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang lapar. Allah Ta'ala apa namanya? Apa lagi? Allah Allah bersama orang terzolimi nggak tuh? ya bersama terzalimi. Allah bersama persangka hambanya. Allah Ta'ala tiap hari dalam kesibukan. Allah Ta'ala tiap hari menengok ke dalam catatan takdir kita sebanyak 360 kali penglihatan. Itu Allah Ta'ala tuh sibuknya ngurus kita itu loh. Sibuknya ngurus kita doang. Satu orang aja 360 kali penglihatan buku catatan takdir dilihat. Masih kita bilang Allah Ta'ala cuekin kita. Ya. Ya, sekarang kita ke ini nggak jadi dua sesi ini, cuma kita ngomong keagungan Allah karena udah nggak ada lagi yang bisa kita jadikan pembahasan yang lebih mewakili lagi. Emang Allah Ta'ala emang segala-galanya gitu ya. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Dari sini kita mungkin bisa perpanjang lagi. Nomor 1 coba dibaca Ibu Winda. Saya skip dulu deh. Cuman sedikit itu kandungan. Bab. Bukunya nggak ada. Ayo, Lupa Saya. Ya, pinjem aku lupa. Mbak ini. Buruan. Ini. Wakili. Kandungan bab ini. Tafsir tersebut di atas ayat 147 itu. Iya. Bukan ayat 147 itu nomornya saya ke footnote bawah. Ya, ayat ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecilnya seluruh makhluk dibanding dengannya. Menunjukkan pula bahwa siapa yang berbuat syirik berarti tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Surat apakah itu, ayat berapa? Tadi itu yang dibilang Say. Jangan lihat buku. Surat apa, ayat berapa? Belum apa Say. Az-Zumar ayat 67. Az-Zumar ayat 67. Oke. Yang nomor 2, Ibu Mima. Pengetahuan tentang sifat Allah sebagaimana terkandung dalam hadis pertama masih dikenal di kalangan orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah. Mereka tidak mengingkarinya dan tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang menyimpang dari kebenaran. Maksudnya gimana tuh, Bu? Mereka udah tahu sifat Allah Maha Kuasa. Udah tahu, tapi nggak mau ngakuin gitu. Iya. Mereka udah tahu, tapi bahasanya mereka punya pemikiran sendiri lah. Iya. Jadi mereka nggak ngingkarin, tapi mereka nggak mau menafsirkan sesuai dengan penafsiran semestinya. Makanya Rasulullah ketawa, ya kan? Ini dibilang kan mereka tidak mengingkarinya. Tapi mereka nggak mau ngakuin. Mereka bikin tafsiran lain. Emang sungguh sombong orang Yahudi itu ya, na'udzubillah. Yang ketiga, Mbak Cynthia. Ketika pendeta Yahudi itu menyebutkan pengetahuan tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membenarkannya dan turunlah ayat Al-Quran yang menegaskannya. Apa itu? Al-Quran, Az-Zumar tadi kan, Ya, si pendeta Yahudi nanya tentang itu tadi ya, tentang ketika Allah menggenggam langit dengan satu jari, bumi dengan satu jari, semuanya satu jari. Artinya sebenarnya begini gitu loh ya. Ini. Tapi tidak bisa dibayangkan dengan tangan kita. Ya, Al-Anbiya ayat 104. Kita sandingkan dalilnya tadi dengan Az-Zumar tadi. Jadi di sini Rasulullah membenarkan, maka turunlah surat Az-Zumar ayat 67 tadi. Benar-benar sebenarnya ini penegasan dari Allah juga. Lu nanya tapi lu enggak apa bahasa kita, lu nanya tapi bukan karena pengen tahu. Ya, cuman pengen
cuman ngetes aja, dan tetap aja pengagungan tuh nggak ada di dalam perbuatan mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi maka yang nomor 4-nya Rasulullah SAW tertawa ketika mendengar pengetahuan yang agung ini disebutkan oleh pendeta Yahudi. Ini pengetahuan yang agung sebenarnya. Artinya emang susah ya namanya hidayah ya Mbak Sintia ya. Segitu mereka tahu loh. Kitabnya ada loh. Tapi namanya bukan hidayah. Allahu Akbar ya. Mahal banget yang namanya hidayah. Yang nomor 5, Mbak Atika. Nomor 5, disebutkan dengan tegas dalam hadis adanya 2 tangan bagi Allah, dan bahwa seluruh langit diletakkan di tangan kanan dan seluruh bumi diletakkan di tangan yang lain pada hari kiamat nanti. Tapi kita jangan bayangkan tangan seperti tangan makhluk. Ya Ya, kan? nggak boleh. Surat apa Ya. yuk, Mbak Tika? Surat apa? Tadi apa yang tidak serupa dengan manusia tadi? Ya, Al-Anbiya ayat 104. Di 104, oke. Jangan lupa. Kemudian yang nomor 6, Mbak Rahma. Dinyatakan dalam hadis bahwa tangan yang lain itu disebut tangan kiri. Ya, nggak apa-apa juga ya, namanya para sahabat ya, dapat dari kabar dari Rasulullah SAW. Jadi banyak redaksi hadis, tetap mau ngomong tangan kanan, tangan kiri, genggaman Allah, atau gulungan, segala macam, tetap itu kita tidak bisa samakan dengan kondisi fisik tangan kita. Ya. Yang nomor 7, disebutkan keadaan orang-orang yang berlaku lalim dan berlaku sombong pada hari kiamat. Tadi ya. Kemudian yang ke-8 dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi di telapak tangan Allah bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di telapak tangan seseorang. Coba gimana bayangin itu. Nih, yang nomor 7 tadi disebutkan keadaan orang yang berlaku lalim dan berlaku sombong pada itu. Maksudnya gimana keadaannya? Ya tidak berdaya. Maka Allah tantang, mana dia yang dulu berlaku lalim? Akulah sekarang sang penguasa. Mana yang dulu raja-raja, penguasa-penguasa yang lalu itu mana gitu ya. Nggak ada jawaban gitu ya, karena nggak ada mereka. Nah, di sini digambarkan bahwa seluruh langit dan bumi di telapak tangan Allah itu seperti sebutir biji sawi yang diletakkan di telapak tangan kita. Coba biji sawi ditaruh di telapak tangan kita nih. Subhanallah ya. Nah, yang 9, Mbak Prita. Punten lagi nggak pegang buku. Hehe. Mbak Nova. Coba Mbak Nova. Nah, siapa? Mbak Nova ada? Nggak ada? 9, 10, Umar. Lanjut dulu, Oh iya. Oh lagi bisa? Baru masih nyimak, baru nyampe Oh rumah. ya, boleh sayang. Oke. 9, besarnya atau luasnya kursi dibanding dengan langit. Tadi udah kita bayangkan ya, dia seperti perisai. Lalu ternyata luasnya aras pun dibandingkan dengan kursi lebih jauh lagi. Jadi aras itu bukan kursi dan bukan samudra. Sekarang kita lihat dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Aras dan kursi itu siapa? Aras dan kursi itu adalah makhluk Allah. Ya catat ya, aras dan kursi itu adalah makhluk Allah yang sangat agung dan besar. Aras dan kursi Allah itulah makhluk Allah yang sangat agung dan besar. Sebenarnya hakikat ukuran cuma Allah yang tahu. Ya, kalau kita boleh bilang kursi bukan tempat duduk, kursi itu sebagai tempat berpijak dua kakinya Allah. Jadi jangan bayangkan kalau ngomong kursi Allah itu tempat Allah duduk, bukan. Tapi kursi Allah itu diartikan sebagai tempat berpijak dua kaki Allah yang berada di hadapan aras. Ya, dua kaki Allah yang berada di hadapan aras. Nah, aras itu sendiri makhluk Allah yang paling besar yang mencakup seluruh ciptaan. Ya, aras Allah itulah makhluk Allah yang paling besar dan mencakup seluruh ciptaan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau dibilang kursi sangat luas, ya, wasi'al kursi samawati wal ardo gitu kan. Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, wasi'al kursi, luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi gitu kan. Padahal ternyata arsy jauh lebih besar lagi daripada kursi tersebut. Perbandingannya seperti cincin dibuang di padang pasir. Ya, Masya Allah. Cincin itu kursinya Allah. Padang pasir itu arasnya. Jadi kalau ngomong soal kursi,
Kursi Allah itu tempat berpijak dua kaki Allah yang berada di hadapan aras. Ukurannya meliputi langit dan bumi, jauh lebih besar daripada 7 langit dan 7 bumi. Kalau langit dan bumi adalah sebuah cincin, maka kursi Allah adalah padang pasir, di mana cincin itu dilemparkan. Nah, nanti aras lebih gede lagi dari itu. Nah, baru kalau ngomong aras Allah, apa aras Allah? Aras Allah adalah singgasana atau tahtanya Allah yang maha agung. Singgasana atau tahtanya Allah yang maha agung, di mana dia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling besar dari apapun. Paling besar dari segala ciptaan, ukurannya cuma Allah yang tahu pasti. Tapi dari semua ciptaan Allah, aras ini paling besar. Salam. Sifatnya aras gimana? Mungkin teman-teman pernah saya sampaikan tentang malaikat hamalatal arsy, malaikat pemikul aras. Ya, ketika mereka berempat, mereka keberatan memikul aras, mereka nangis. Ditambah lagi sama Allah 2, belum bisa juga ngangkat aras, nangis lagi mereka. Tambah lagi 2 jadi 8. Nah, masih nangis lagi. Allah Ta'ala kasih mereka satu kalimat, dimana ketika mereka membaca itu langsung aras bisa mereka angkat dan terasa ringan. Kalimat apakah itu? La haula wala quwata illa billah. Artinya aras yang segitu beratnya, makhluk Allah yang paling besar dari segala sesuatu, itu bisa dipikul dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau bahasa kita, apalagi masalah kita. Ya, apalagi masalah kita pakai kalimat la haula wala quwata illa billah, insya Allah. Nah, sifatnya aras itu dia punya pilar-pilar. Itu yang dipikul oleh para malaikat-malaikat yang sangat besar, yaitu malaikat hamalatul arsy. Nah, fungsinya apa aras itu? Dia adalah pusat kekuasaan. Ya, pokoknya tempat bersemayamnya Allah, tempat Allah ngatur-ngatur seluruh alam semesta. Itulah kira-kira tentang aras dan kursi sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian, jarak antara langit dan yang satu dengan langit yang lain adalah perjalanan 500 tahun. Ini tadi harusnya enaknya nih bawain hadis ya. Apalah ya. Nah, yang ke-13, jarak antara langit yang ke-7 dengan kursi adalah perjalanan 500. Semua serba 500 tahun, Masya Allah. Ih, subhanallah ya, kalau kita pikir-pikir jauh banget. Masya Allah, Masya Allah. Jadi penangis ya. Dan jarak antara kursi dengan samudra adalah perjalanan 500 tahun pula. 15, aras sebagaimana dinyatakan dalam hadis berada di atas samudra tersebut. Jadi di atas nanti ada samudra, Masya Allah. Allah berada di atas aras. Yang ke-17, jarak antara langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Masing-masing langit tebalnya perjalanan 500 tahun. Dan 19, samudra yang berada di atas seluruh langit itu antara dasar dengan permukaannya jaraknya perjalanan 500 tahun. Dan hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Semoga salat dan salam selalu dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah. Selesai kita diskusi, kita ngobrol. Ayo kita ngobrol boleh. Jadi intinya tauhid itu tidak hanya ini ya, tidak hanya kita jadi tahu cara mengesahkan Allah dengan cara yang syar'i ya. Ya nggak sih? Menempatkan Allah di atas segala-galanya dalam apa ya? Dalam makna yang sebenar-benarnya gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Kalau mau ditanyain saat kitab tauhid ini konklusinya tuh apa sih itu kan ya? Gitu. Ya. Ini kita lihat dulu gini. Ada orang-orang yang bilang gini tentang aras ya. Mereka bilang aras itu falakun mustadir. Galaksi ke-9 ada yang bilang begitu. Ya, kata mereka karena galaksi itu meliputi seluruh alam dari segala sisi. Nah, ini dibantah oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata beliau tidak benar. Kenapa? Kita surat Al-Haqqah ayat 17. Al-Haqqah ayat 17 coba dilihat. Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arjaiha, ya, Al-Haqqah ayat 17. Dan malaikat-malaikat itu berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung aras Tuhan di atas kepala mereka.
kayak begini nih. Ini bawanya di atas kepala ya. Al-Haqqah ayat 17. Berarti apa? Berarti menunjukkan dalam ayat ini aras itu punya tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat. Galaksi kan nggak punya. Gitu. Jadi itu pembantahan ya. Ini siapa tahu kita nanti ketemu orang-orang ngomong kayak gitu gitu loh. Katanya aras itu galaksi ke-9 apalah. Gambarannya aras itu punya tiang, punya pilar. Itu yang dipegang oleh para malaikat pemikul aras. Ada 8 malaikat pemikul aras. Kata Hasan Al-Basri, ya kalau kata Hasan Al-Basri juga bilangnya aras itu kursi. Sebenarnya itu juga nggak benar. Ya, kursi itu beda sama aras. Kata Ibnu Abbas, tadi ya, seperti di kitab kita tadi, Ibnu Abbas sesuai dengan yang kita bilang tadi, kursi Allah itu tempat berpijaknya 2 telapak kaki Allah. Ya, adapun aras Allah cuma Allah yang tahu ukurannya. Karena emang itu makhluk Allah yang paling besar dari semua ciptaan Allah. Nah, sekarang ada tentang kursi Allah yang ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah gini, demi jiwaku yang berada di tangannya. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu sangat kecil dibandingkan dengan kursi Allah. Coba kita bayangin. 7 lapis langit itu 500 kali 7 kali 2 ya. Ke bawah juga gitu bumi. Itu sangat kecil dibandingkan dengan kursinya Allah. Tempat Allah berpijak kakinya. Ya, tadi ya seperti cincin yang dilemparin ke padang pasir. Kemudian aras jauh lebih gede lagi dibanding kursi Allah, gitu kan. Nah, jadi tadi ya kita udah paham insya Allah bahwa kursi Allah tuh gede banget, ternyata aras pun lebih gede lagi, dan dari seluruh ciptaan Allah, aras itulah makhluk Allah yang paling besar. Ya kira begitu. Kalau kita ngomong wasi'ah kursi, sama wati wal ardo kan, ternyata itu cuma buat tempat Allah berpijak kakinya. Buat berpijak doang tuh. Berpijak doang, Cin, segitunya, segitu itu dia seperti apa namanya, biji sawi, ya, di atas telapak tangan kita, atau 7 dirham di atas perisai. Kita ada yang mau ditanya lagi terkait dengan keagungan dan kebesaran Allah. Artinya di sini ini sebenarnya sikap kita untuk siapapun kalau nanya tentang agama, tapi kalau ada di situ sikap mengiyakan tidak, malah demen bikin tafsir yang lain, itu tinggalin. Karena apa? Nggak perlu berdebat dengan orang-orang seperti itu. Karena di sini takutnya kita yang akan kehilangan menodai pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Karena inti tauhid adalah pengagungan kepada Allah Ta'ala. Itu aja. Jangan sampai kita ikut-ikutan jadi tanpa kita sadari loh ya, karena berdebat, jadi kita nggak mengagungkan Allah Ta'ala gitu. Dan kita kadang suka kepancing ya, Mbak Rahma ya. Kita nggak, niat kita mungkin ngebelain gitu kan, tapi ternyata tanpa kita sadari kita jadi ikut kepancing dengan sikap meremehkannya orang-orang tersebut. Apalagi kalau kita sama orang yang lebih tua. Nah, udah tinggalin aja dah, bismillah, berlepas diri dah gitu kan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kita selesai sampai di sini. Ternyata tanggal berapa Ibu Mima dicatat Bu Mima? Tanggal Kira-kira 27. Tanggal 27 Oktober 2025. Dari tanggal berapa tadi? 27 Februari ya? Bukan. Enggak, dari mana tuh? 20 Maret 2023. 2023 Februari, 27 Februari. Mbak Rahma Februari kan, Bu Mima Maret. Nah, ada yang absen nih. Nggak klop. Bab 1 27 Februari, bab 2 Masya Allah, tabarakallah. Ini bisa kita tahun ya. kudu ada offline nih, Mbak Cynthia, ikutan Mbak Cynthia. Ikut dong, ya. Insya Allah ini sekarang lagi bertugas menjadi susternya Papa, jadi nganter-nganter bolak-balik ke rumah sakit. Oh iya, tapi ngantar ke rumah sakit ya, tapi maksudnya kalau di rumah aman ya, insya Allah ya. Iya, udah mulai turun sih kondisinya juga, memang kondisinya. Semoga Allah memudahkan ya, semua urusan. Amin, insya Allah. Pokoknya gini Mbak, ini maaf ya, ini jadi sedih nih. Maaf banget kalau kita ingat ceramahnya Ustadz Umar Mita ya. Kita kesampingin dulu melankolis kita.
Kita Pinjam kesampingkan dulu yang namanya sedih-sedih. pensil atau apa? Yang kita persiapkan sekarang adalah apa? Biar bisa melepas beliau dengan penuh syar'i, ya, dengan apa namanya, biar Allah ridho, biar beliau selamat. Karena banyak banget sewaspada-waspada kita tetap merasa kecolongan gitu kan ya. Ada yang cuman keluar sebentar atau udah nggak ada gitu. Saya keluar sebentar atau misal udah sakaratul maut kayak gitu. Saya juga nggak nyangka hari itu menjadi hari terakhir beliau gitu. Karena sejam sebelumnya beliau masih bilang, udah kok Umi udah lebih bertenaga gitu. Nah, kalau saya kata teman-teman yang apa namanya, yang memang insya Allah ngingetin kita pada Allah ya, udah kayak gitu udah jangan ditinggalin, pokoknya ngaji terus. Tuh. Pertama kalau dari ciri fisik itu yang saya dapetin yaitu tadi hidung udah layu. Ya ini udah kelihatan banget di sini. Kalau hidung udah layu itu Mbak Cynthia perhatiin deh. Itu jangan ditinggal. Oke ngaji, dan yang banyak yang harus kita banyak bilang adalah Allah yang maha luas rahmatnya, Allah yang maha luas ampunannya. Jadi biar dia tuh bahasanya jadi kangen gitu loh. Lepas rohnya itu dengan penuh kerinduan pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala kasih kita semua husnul khotimah ya Mbak ya. Semoga kita juga bisa jadi anak yang soleh dan soleha buat orang tua kita. Amin. Amin, insya Allah, Om. Ya, alhamdulillah memang apa namanya, ya karena ada kesempatan selalu dekat, jadi selalu diingetin dengannya. Ya itu tadi yang Allah tuh membebani satu umatnya pasti dengan kemampuannya. Jadi banyak kita kasih tahu gitu. Terus saya bilang, ya alhamdulillah gitu, banyak dia bilang, ya la ilaha illallahnya gitu, doa itu yang apa, auzubikalimatillah, tapi apa yang sakit itu, yang tersakit itu. Jadi Allah bisa tilai kudratihi. iya itu alhamdulillah ya diamalin sama dia gitu. Untuk ini sih alhamdulillah mau denger kan, saya selalu cerita sama Umi kan juga, kalau kita kasih tahu diikutin gitu. Jadi alhamdulillah tuh sebenarnya nenangin kita yang yang ngejaga gitu istilahnya. Ya tapi kalau untuk ya awal-awal kan Umi tahu lah pasti ini saya juga ngedrop segala macam, tapi Iya. alhamdulillah makin ke sini ya alhamdulillah belajar tauhid juga ini efeknya banyak. Jadi kalau kita yakin ya udah semuanya pasti Allah kasih jalannya, ada aja Iya. gitu, dimudahinnya gitu. Makanya kan aku bilang izin nggak ikut offline karena kan bolak-balik kadang harus nganter gitu, jadi takutnya pas Kontrol ya? ya. Kontrol ya? Iya jadi ya apa namanya, untuk menenangkan hatinya kalau gimana nih rasanya nggak enak, ayo kita ke dokter gitu. Jadi kadang-kadang dia harus bolak-balik gitu, ya udah gitu aja ngikutin aja jadinya. Sebenarnya secara medis mah nggak ada yang signifikan ya, cuman untuk perasaan beliau ya. Tapi memang secara fisik memang jadi kena autoimun segala macam sekarang kondisinya. Jadi memang udah fisiknya juga udah drop gitu, banyak dropnya. Sedangkan mama kan kasihan juga kalau dia sendiri kayak ngelihat gitu loh, mama nggak tega kali loh mama juga. Usia berapa Papa Mbak? 74. Pokoknya semoga Allah meringankan sakitnya ya. Iya. Kasih doanya Nabi Aib juga. Nah, iya insya Allah itu. Ya teman-teman yang masih punya orang tua lengkap, dijaga baik-baik. Lagi Windan yang masih gagah Bapak Ibunya, Masya Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala merahmati orang tua kita semua. Agak ada yang nanya-nanya ini. Kita jangan aneh jadinya mewek-mewek ini gininya. Taira, apa kabar Taira? Alhamdulillah, aku mau nanya satu ya, tadi lupa keburu Umi ngobrol. Enggak. Bener nggak kalau ars Allah itu emang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Bukan. Katanya yang pertama kali Allah ciptakan itu ituan. Kolam apa rahim ya? Pena ya. Pena ya kan? Pena tuh yang pertama kali ciptakan adalah pena. Pena kalam ya. Mbak lagi. Taira dapat dari mana bilangnya aras pertama kali diciptakan? Nah itu aku lupa, maksudnya kayak pernah baca pendengar gitu. Lupa aku di mana ininya apa namanya, baca atau dengarnya itu lupa di mana Om. Pena sih Mbak yang aneh tahu. Oh. Habis pena baru aras. Oke. Kan habis pena baru aras. Jadi di sini kalau dari hadisnya makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah pena. Lalu Allah menerangkan pena untuk menuliskan takdir. Nah setelah pena baru aras. Habis aras air. Hadis ya, ntar hadisnya dikasih ke grup ya. Berarti yang apa saat menciptakan pena itu yang Lauhul Mahfuz itu, maksudnya yang
yang sudah di apa namanya yang Allah tuliskan Iya, kita segala iya, macam itu ya. iya. Jadi kan dia terus nulis tuh, kemudian Allah tutup apa lembaran telah kering, tinta telah kering, lembaran telah ditutup. Nah, itu Lauhul Mahfuz. Nah, ketika pena selesai diciptakan, baru Allah menciptakan aras. Habis Oh aras, air. Habis air, Nabi Adam. Insya Allah ya. iya, Masya Allah Bang. Nanti insya Allah kita bahas lagi. Kalau emang pengen, wah buat cakep banget ini buat bahan kita nih Win ya. Ini kebetulan pas banget nih dengan bab 67 ini. Boleh banget sih kalau memang kita nanti bisa bahas, insya Allah. Ya, Jadi pokoknya rencananya bulan depan itu ada minimal minimal 1 kali, 2 kali sih rencananya, 2 kali kita offline ya ya. Jadi kalau misalnya di hari yang pertama bukan berurutan, pokoknya dalam 1 bulan itu kita usahakan ada 2 kali kita offline. Salah satunya adalah kita juga membahas kira-kira kita akan menggunakan kitab apa lagi nih, ya kan? Selain sudah ini apa? Selain udah apa namanya pakai kitab tauhid, nanti insya Allah akan di streaming lah istilahnya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa hadir offline, nanti kita streaming biar yang lain juga bisa ikutan hadir. Pokoknya bulan ini kita adakan 2 kali, tanggalnya masih di kita ramu-ramu karena beberapa event juga kita ada di bulan November ya ya. Bismillah, saya mau koreksi lagi penjelasan kata Ira. Bismillah ya. Jadi tadi memang kalau kita pakai Quran, di Quran pun ada yang ada di Quran ditafsirkan bahwa yang pertama diciptakan adalah aras. Tapi tetap ya ini jadi khilafiyah ulama juga bahwa 3 tadi ini nih, kolam, aras, air. Kalau kolam, makhluk pertama diciptakan pendapat dari Ibnu Jarir atau Bari dan Ibnu Jauzi. Terus kemudian kalau dibilang aras, makhluk pertama ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wah, kitab yang kita pakai ya, ada wadawa. Ya, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ternyata berpendapat al-aras itu pertama diciptakan. Lalu air, pendapat dari Ibnu Mas'ud. Ini kan yang kasih pendapat bukan orang main-main semua, benar nggak, Teh? Ya kan? Ibnu Iya, Jauzi. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud bilangnya air duluan. Aras duluan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi kalau kita mau ngomong urutan level siapa yang duluan, berarti Ibnu Mas'ud itu kuat dong, karena Ibnu Mas'ud kan sahabat Nabi SAW. Ya kan, Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim nih tabiin ulama. Nah, tapi pendapat yang terkuat yang pertama diciptakan adalah aras. Jadi Taira, dapat pontong 100. Kalau kita pakai ya di sini sambil aku juga lupa makanya pengen kepastian lagi pas Umi lagi pas bahas ars ini kan maksudnya apa benar. Jadi berarti kan artinya Allah menciptakan makhluk pertama tuh kalau ars berarti kan untuk pijakan Allah, meskipun Allah sebenarnya kan tidak memerlukan itu ya ya sebenarnya. betul. Bahasa kayak kita bikin tempat dulu lah buat kita gitu kan ya. Iya. Bahasa Allah bikin markas dulu. Di sini kan makan ruang apa bahasanya tempat otoritas Allah ngatur segala sesuatu dari arasnya. Allah beristiwa di situ. Iya juga sih. Nah, coba itu tadi memang kita tidak bisa juga bilang berarti salah dong yang bilang kolam. Enggak juga. Kita Iya. mengambil pendapat terkuat. Karena memang ini yang ngomong bukan bukan orang-orang sembarangan ya kan. Yang hadis tentang kolam diciptakan pertama juga ada. Nah, ini pendapatnya Ibnu Jauzi. Hadis yang bilang air diciptakan pertama kali adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud siapa nih? Ini yang sering Rasulullah suruh ngaji kalau Rasulullah lagi pengen dengerin ngajinya beliau kan. Nah, kemudian terakhir adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tapi beliau memang lebih kuat karena ngambil dari Quran. Nah, di sinilah Syekh Al-Utsaimin bilang, yang pertama kali Allah ciptakan dari segala sesuatu yang kita ketahui adalah aras. Lalu Allah beristiwa. Nih tadi kayak penjelasan Teh Ira nih, bikin aras, lalu Allah istiwa nih di atasnya. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi seperti dalam firman Allah Ta'ala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Sebelumnya aras Allah di atas air untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Kita lihat di surat di Majmu Fatawa Ar-Rasail. Di sini jadi ada dari Quran ya bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Nah ini pernah nggak teman-teman nonton film Amerika yang judul Six Days? Kalau nggak salah si Arnold Schwarzenegger. Itu tadi sebenarnya Yahudi itu tahu banget tentang kitab kita. Teknik aja kita kagak punya teknologi untuk bikin film. Kita kalau bikin filmnya keren nih tentang akhirat nih,
pasti orang Islam kita nggak banyak yang berani bandel. Bener nggak? Iya benar. Iya kan Teh? Saking Bener. Takut ya Om ya. bikin tentang azab kubur, nggak usah sampai ke akhirat dulu lah ya. Bikin tentang si setan-setan yang tiap hari ngikutin manusia, yang ngikutin kalau apa namanya kita nggak wudu, kalau kita masuk kamar mandi nggak pakai baca doa, itu bikin tuh, masya Allah. Cuman itu tadi ya, memang Ya di sini bikin majalah hidayah jadi beredel. Ya itulah makanya. Jadi sebenarnya kan kayak kalau bikin kayak gitu tuh kan jadi orang Islamnya sendiri tuh jadi kayak emang boleh begini gitu loh. Jadi kayak apa ya? Pro kontranya itu malah di dalam Islam sendiri kalau menurut Iya. aku ya kayak Karena gitu. kita kan maksudnya buat dakwah kita ya, biar kita takut betul. nih gitu loh. Biar kita tahu kalau ada malaikat yang jagain kita, kan kita tinggal lihat dari referensi dari hadis. Dan biasanya kalau dalam bentuk film kan kita dan anak-anak lebih paham ya ya daripada baca gitu, baca doang. Betul. Dan lebih ngena. Coba deh. Masih ingat nggak sosoknya Unyil, Pak Oga, siapapun zaman kita kecil? Masih lah. Makanya. Masya Allah, sebenarnya saya mikirnya gitu. Cuma kita kalah teknologi aja. Dan bukan kalah sih sebenarnya. Ya kita dihadang gitu ya. Biar kita nggak pinter gitu kan. Salah, kita tuh salahnya yang bikin sistem yang salah. Salah Betul. paham, salah kita paham. Ya kan? Masya Allah. Kira jazakillah khair pertanyaannya. Jadi nambah referensi aneh-aneh. Tadi cuma pikiran kolam sama aras aja. Karena baru tahu ada Ibnu Mas'ud yang bilang air diciptakan juga pertama kali. Coba. Ya. Barakallahu fiik. Ada nanya lagi nggak? Ini pada kalem-kalem malam Senin kelabu, pada hujan-hujanan ya. Umar, Tanggal 2. mah, jangan ngidipin dong di orang yang tidur nih. Ada saya nih satu nih. Hujannya ini geli-geliin nyamuk pada keluar, semua nyamuk. Ya udah kalau kagak ada yang nanya, Winda, apa Kevin lemparin pertanyaan. Enggak, apa info aja untuk kelas bulan depan, kelas ini. Yang tadi aku bilang, jadi November itu kita akan bikin 2 kali minimal. Ya, maksimal 2 kali offline. Nanti bisa di streaming juga, jangan khawatir teman-teman, karena ya sudah bisa dibuktikan kan 2 tahun ini juga nggak ngumpul-ngumpul online apalagi offline gitu kan. I feel you. Insya Allah. Saya nemu tempat yang cakep deh, kayaknya tuh ada. Ya, artinya yang kita usahakan dalam bulan November ini di 2 kali pertemuan. Nanti bulan Desember apa sih? Desember ya. Amin. Semoga Allah mudahkan. Semoga semuanya bisa ikut. Kayak Baru. Ira, Nova, Mbak Prita, Mbak Tika. Ya enggak? Mbak Heni, babysitter mamahnya. Ini Mbak Heni juga babysitter mamahnya nih, Mbak Cynthia. Oh, ladang pahala itu. Masya Allah. Nah, kayak Ani sih ngerasa kecolongannya karena Ani baru 8 harian, maksudnya ngerawat Umi gitu loh. Udah nyipin pampers segala macam, pokoknya aneh stok lah gitu kan. Ya, Allah lebih sayang sama beliau. Allahumma firlah warahmatullahi. Kalau emang udah nggak ada yang ditanya, saya serahkan kepada Bu Winda. Nanti kita lanjut insya Allah. Kita tetap di grup ya. Nanti insya Allah ada info-info selanjutnya tentang nggak jauh-jauh sih dari tauhid kita juga sih. Itu yang Mbak Winda ya. Akidah wasitiyah, Apa sayang? Kitab Akidah Wasitiyah. Lanjutannya. Akidah wasitiyah. Wasitiyah. Belum tahu. Ini Apa? usulnya. Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kayaknya seru deh dosa-dosa besar. Aduh. Boleh juga itu. Pokoknya boleh usulin di grup ya. Kalau ada usulan boleh di grup. Silakan. Nanti kalau ada usulan silakan taruh di grup berikut judul kitabnya juga kali ya. Boleh. Mbak Cynthia, Mbak Rahma, Ira, Tika, semuanya kalau emang Ibu Mima, kalau emang ada usulan silakan dikasih ke grup insya Allah. Baik. Intinya nih kita tetap jalurnya akidah terus ya. Itu kali ya. Apa Kak? Ibu Winda. Oke, baik. Jangan leave grup dulu. Sementara saya mengakhiri ini. Sedih sekali nih. Sedih sekali. Angkatan 3 ini sudah lulus. Ya, Masya Allah. Nanti kita doa yuk. Doa keselamatan 10 hal. Sok, berdoa dulu.
Baik, teman-teman, mari kita panjatkan doa kita, walaupun kita cuma online, insya Allah ini tetap menjadi suatu keberkahan majelis ilmu, di mana Allah Ta'ala akan mengabulkan semua permintaan hambanya, Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya, dan Allah memberkahi siapapun yang hadir dalam kajian ini, bahkan siapapun yang cuma numpang lewat, yang cuma dengerin dari jauh, insya Allah semua mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu ini. Maka malam ini, di tengah suasana yang juga mendung-mendung, semoga Allah Ta'ala angkat doa kita diijabah. Semoga Allah Ta'ala sehatkan semua orang tua kita yang masih ada. Semoga Allah Ta'ala sehatkan badan kita. Kita bersama-sama membaca Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Kita percaya sebagai insya Allah satu surat yang bisa menjadi pengabul segala hajat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujan yu'inuna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang bisa diajak bersabar dalam menghadapi setiap ujian darimu, ya Allah. Dan kami juga minta kepadamu pasangan yang bisa menjadi penolong bagi kami untuk urusan dunia dan akhirat kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ghfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Amin, amin. Linda buat nutup. Dengan berakhirnya doa yang indah ini malam ini, semoga Allah ijabah semua keinginan kita, semoga Allah mudahkan semua langkah-langkah kecil kita untuk menuju ridhonya. Semoga Allah mudahkan kita di semua niat-niat baik kita untuk menggapai surganya. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah, kemudian istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, baru buka WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Om. Iya. Maaf lahir batin semuanya. Lahir batin, makasih Winda. Assalamualaikum, Mbak Winda. Grup ya. Ya saya khairan. Waalaikumsalam. Salam.